Janji tersangka SPPD fiktif diumumkan Mei, hingga Desember belum terrealisasi. Siapa tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif di Satuan DPRD Riau periode 2020 hingga 2021 sampai saat ini? Selasa, 30 Desember 2025 belum ada kejelasan. Tarik ulur dari Polda Riau soal penetapan tersangka membuat masyarakat Bumi Lancang Kuning terus bertanya-tanya, kapan dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara 195,9 miliar rupiah tersebut. Padahal Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirreskrimsus, Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan akan melakukan penetapan tersangka bulan Mei dan tahap 1 bulan Juni 2025. Kita akan menentukan tersangka dugaan korupsi SPPD fiktif di Satuan DPRD Riau periode 2020 hingga 2021 bulan Mei. Bulan 6 kami targetkan sudah tahap 1 di Kejaksaan, tegas Ade Kuncoro, Kamis, 22 Mei 2025 lalu. Info terakhir dari Polda Riau bahwa pihaknya telah melakukan gelar asistensi yang dilaksanakan di Koordinator Staf Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri, Selasa, 17 Juni 2025 lalu. Polda Riau mengungkap dugaan korupsi besar-besaran dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, penyidik menemukan 2 alat bukti serta indikasi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 195,9 miliar rupiah. Dalam gelar tersebut, terungkap bahwa dugaan kerugian negara itu berasal dari kegiatan SPPD fiktif atau surat perintah perjalanan dinas yang tidak benar-benar dilaksanakan. Penyidik menyatakan bahwa pengeluaran anggaran dilakukan seolah-olah untuk perjalanan dinas, namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah terjadi. Salah satu pejabat yang diduga bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Saudara M, yang menjabat sebagai pengguna anggaran pada periode tersebut. Berdasarkan hasil analisis awal dan 2 alat bukti yang telah dikantongi, penyidik menyatakan bahwa Saudara M dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan akan segera ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Riau, jelas Kombes Ade Kuncoro Ridwan. Penetapan tersangka ini nantinya akan dilakukan setelah notulen gelar perkara dalam rangka asistensi ditandatangani oleh Kakorpstas Tipikor Polri. Kami sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara M sebagai tersangka. Proses penetapan akan dilakukan setelah notulen ditandatangani oleh pihak berwenang di Tipikor Mabes Polri, jelasnya. Lebih lanjut, penyidik akan melakukan pendalaman peran dari berbagai pihak yang diduga terlibat. Fokus utama penyidikan ke depan adalah mengidentifikasi siapa saja yang memiliki kewenangan besar dalam proses pencairan dana SPPD fiktif, serta pihak-pihak yang paling diuntungkan secara finansial dari praktik tersebut. Kami tidak berhenti pada satu tersangka saja. Tim penyidik akan mengelompokkan siapa saja yang memiliki peran signifikan, termasuk siapa yang mengesahkan dokumen, mencairkan dana, dan siapa yang menikmati hasilnya, jelas Ade. Kombes Ade juga mengatakan pihaknya akan mengumumkan penetapan tersangka pada hari Kamis di Mapolda Riau. Pengumuman penetapan tersangka akan disampaikan Kapolda Riau yang akan memimpin langsung, pungkasnya. Kapolda sebut ada beberapa tersangka dan kembali ke Kortas Tipikor. Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan menyebutkan perkara itu kini memasuki tahap krusial, yakni penentuan berapa orang tersangka. Sampai saat ini kasusnya sudah kita tangani. Arahan terakhir dari Kortas Tipikor, pada awal Januari nanti kita akan diundang ke Kortas Tipikor, ujar Irjen Pol Heri Heriawan, Minggu, 28 Desember 2025. Menurut Heri, agenda pertemuan di Kortas Tipikor tersebut sangat penting karena akan membahas secara mendalam penentuan jumlah dan pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara SPPD fiktif tersebut. Di sana nanti akan dibahas berapa tersangka yang akan kita lakukan. Tentunya melalui klasifikasi peran masing-masing, termasuk sekretaris dewan dan pihak-pihak di bawahnya, jelasnya. Irjen Heri menambahkan, saat ini penyidik masih menunggu jadwal resmi undangan dari Kortas Tipikor yang direncanakan pada awal Januari. Seluruh berkas dan perkembangan penanganan perkara masih berada di Ditreskrimsus Polda Riau. Masih menunggu awal Januari itu. Saat ini penanganannya masih ada di Dirkrimsus, ujarnya.